Halo guys, kembali dengan kita Rachel Talks. Nah, hari ini kita pengen banget bahas hal-hal yang biasanya tuh Gen Z relate banget gitu. Nah, judul ini adalah isi dompet dan anak muda. Nah, saya sebagai host, Kaisa Mantika, dan di sini ada narasumbernya. Aku Ika Septiani, dan aku Nafa Apa, aku Fitri Rusmayadi. Betul banget, di sini kita bukan cuma cerita-cerita aja, tapi kita mau berbagi pengalaman masing-masing. Dan hari ini kita bakal bahas topik yang sedikit sensitif, yaitu anak muda dan isi dompet. Tapi kan bikin bahagia jawab bulan, tapi mulai kebanyakan sejak bulan. Setuju banget nih. Biasanya anak gaji itu baru awal bulan megang uang aja udah langsung habis. Nah, jujur di sini siapa aja yang udah baru megang awal bulan aja langsung habis. Kita tenang gak sih? Orang kayak gini yang baru awal bulan itu udah nongkrong di toko kenangan. Jujur ya, itu tuh sering banget deh, bukan karena uangnya dikit, tapi kayak kita nggak tahu kemana uangnya itu pergi. Bener, kalau misalnya kita sering ngeluarin kecil, tapi kalau sering lama-lama bakal lumayan besar. Apalagi kita sering jajan, check out, dan barang lucu juga, tapi kita langsung check out. Karena kita pasti cuman segini nih, tiba-tiba 1 juta. Di akhir bulan, kemana nih? Kayak kemarin kita semua ke SMB, ya aku belanja barangnya cuma kecil-kecil, tapi pas bayar jadi mahal, jadi besar pengeluarannya. Makanya kita tuh itu emang kayak gitu, nggak bisa hemat. Makanya kan kita tuh kayak harus tahu gak sih, kayak uang kita tuh perginya kemana kita buat kayak apa namanya gitu. Kayak kita kayak buat pengeluarannya kita nih apa aja, gak tahu butuhnya mana dulu, nggak asal beli jadinya. Nah, menurut kalian nih sebagai Gen Z itu lebih pentingkan kebutuhan atau gaya hidup? Kalau aku kebutuhan. Kalau aku sih jujur gaya hidup ya. Nah, kenapa tuh? Kalau kamu? Itu sih tergantung bulan ini lagi kebutuhan atau gaya hidup. Bisa jadi. Ini coba jelas apa bisa kebutuhan, kenapa bisa gaya hidup? Kalau gaya hidup, apalagi sekarang Gen Z tuh kalau ada orang yang pakai ini lucu, pasti kita juga pengen dong ikut-ikut. Bagi linknya dong, gitu. Bahasa zaman sekarang FOMO. Iya. Kayak pengen punya juga gitu. Jujur. Punya gitu. Tapi kebutuhan juga salah, 50-50 juga. Cuman kalau aku sih lebih ke gaya hidup. Gak tau kenapa. Kalau aku kebutuhan karena biar nggak terlalu banyak pengeluaran gitu, biar yang penting aja gitu. Tapi kadang suka pulang. Apalagi kalau lagi scroll Shopee atau TikTok Shop gitu ya. Kalau jadi kan teman ngajak nongkrong, ayo sekarang keluarin duit. Nah itu yang membuat kita nggak tahu uangnya pergi kemana. Nongkrong tergeser kemana lagi, keluarin uang lagi. Benar. Gitu. Awalnya kita nyiapin 50.000, tiba-tiba lebih dari budget. After budget. Nih kan juga sekolah kan sudah dapat uang jajan kan. Nah, karena suka ada gak sih kalian kayak buat ditabungin buat sebagai investasi lagi? Ada sebagian bisa ditabung, sebagiannya buat kita main atau kebutuhan yang kita mau beli. Investment, jadi yang paling besar gitu. Jadi anak muda tuh. Kalau Mama sebagai host, gimana gaya hidup? Apa kebutuhan? Kebutuhan. Oke ya udah itu udah biar gak boros juga deh. Jadi kayak sisanya uang kita juga. Ya kan juga ya ada juga anak sekarang tuh kayak kepikiran buat kayak ini bantu ekonomi dari keluarganya gitu. Kalian tuh ada pikiran nggak sih yang kayak buat part time kerja di rumah? Ada kepikiran kayak buat kita dapat penghasilan sendiri itu kan kayak lebih senang buat makainya gitu. Buat uang ya habis lebaran kita udah ngapa-ngapain kan. Oh iya itu nih kita udah kan uangnya bisa empat nggak sih empat ya biar kayak ada uang gitu tambahan sekaligus kayak daripada nganggur di rumah ya ngapa-ngapain makan di usaha juga kayak capek ya jadi makan tidur aja juga dikasih ditambah orang tua juga belum tentu cukup itu kita masih selalu ngerasa kurang nggak pengen banget belum part time terus juga belum tentu dikasih kan apa ibu iya bener ngapain apalagi bentar aja kita puasa kayak libur banyak yang berbuk asal tak ada belum apa juga nggak dikasih banget 3 hari kita ada bulan sebelumnya
Dan anak muda kan sekarang uangnya tuh ada yang cash, ada yang EVOS juga kan. Nah, kalau tuh lebih boros pakai cash atau di cashless. Dua-duanya sama aja. Tapi cashless kayaknya kalau buat pergi keluar ke mall tuh kayak lebih gitu lah. Sekarang kan dikit-dikit, Mbak, please ya bayarnya. Sekarang di mall tuh udah gak bisa cash. Tapi masih ada yang bisa beberapa, tapi kayak udah lebih enaknya tuh kayak kita pakainya e-wallet atau nggak debit. Tapi kalau lebih boros mah. Tapi sekarang udah ada tabungan di GT. Karena aja. Kalau misalnya jadi terakhir mau ngedang buat main. Kalau kita mau nongkrong, jangan lupa bawa di tabungan. Di tabungan tuh ujung-ujungnya bakal kepake juga. Di buat kalian ya, buat apa sih namanya? Ya tabungan berapa sih yang dia cukup sama diri kalian gitu? Berapa ya? Sebenarnya anak muda gak ada cukupnya. Iya, benar. Kalau ditanyain lama-lama pasti manusia gak ada cukupnya juga nanti. Jadi kita ya udah jangan lihat besar kecil itu tabungan, tapi harusnya kita tuh udah punya tabungan juga langsung buat kayak kebutuhan mendesak banget. Oh 500.000 tuh sekarang berasa cepet banget sehari 500.000 tuh kita langsung habis. Anak muda kalau punya tabungan 5 juta kayaknya nggak cukup ya. Itu pasti udah habis. Kalau tabungan, kalau misalnya kita punya penghasilan tiap bulan, nah itu bisa aja. Mungkin karena kita juga belum merasakan cari uangnya capek kayak gimana, jadi kayak kita harusnya cukup nggak cukup. Coba kalau kita cari uang gitu, kita pasti bisa ngirit juga hemat. Nanti kita kalau udah kuliah ngekos, terus ngerasain ya, kita mungkin bisa ngatur duit kita sendiri. Jadi nggak bisa mikir-mikir ya. Ya belum lagi kita bayar kos, belum lagi terus ada yang berdua dalam sebulan cukup, nggak harus cukup, pokoknya nggak cukup harus dicukup-cukupin. Tugas, iya pasti anak kuliah tuh mau dia tugas di luar lah. Karena kayak buat cari suasana baru pasti biar kayak ada referensi juga job, dia buat ngerjain tugasnya juga. Apalagi di kosan nggak ada apa-apa. Gak ada TV, gak ada keluarga, pasti bakal bosan banget, gak ada temen ngobrol, pasti bakal banyak banget uang yang kita keluarin nanti sih. Dan untuk kayak anak muda yang sekarang ya, itu lebih sering tabung atau lebih sering trending. Nah, kalau kalau inget aja, kalau ada barang tinggi banget ya. Pura-pura kenceng padahal pak iya kita pura-pura hemat padahal kita sampai mengasingkan kantin gitu pernah kok. Kita pernah dengar sama aku barang yang agak mahal menabung dulu. Pernah nggak bisa beli sesuatu gitu pernah itu kalau uangnya di akhir bulan lagi kayak nggak ada, terus pas kita lihat barang kita ngapain sih waktu itu beli barang ini gitu. Kayak contohnya aku beli apa ya kayak highlighter gitu, ujungnya yang aku pakai kayak pas aku bilang harusnya ngapain beli ini, mending kita tabung. Gak juga kita beliin biar jarang dipakai kan, paling buat acara-acara kondangan gitu. Iya ada kayak tadi dia ngomongin gitu baru tuh nah itu pernah dong. Tapi lihatnya barangnya bagus gitu. Kalau temen punya barang ini tuh sudah tahu minta beli di mana, katanya minta linknya dong. Kemarin kita beli sendok. Aku beli, saya ya guys. Itu gara-gara lagi cari-cari kan, lagi scroll. Iya sih, lucu. Ya udah, pesen. Berarti emang Fitri omong. Dia skincare kan? Kayak skincare ngeliat muka temen gue tuh kayak, itu mau pakai apa? Mukanya licin, kayak cerah gitu. Makanya. Mau self reward, apalagi kayak kita habis misalnya kayak lagi ujian, apalagi kita kan kemarin-kemarin tuh ujian praktek lagi banyak-banyaknya, nggak ada waktu ya sebenarnya sekarang, tapi udah lebih nyantai. Tapi kita mau UN kan, mau dibantai lagi kita. Tapi kita udah libur panjang, banyak sih yang ngajakin kita jalan kemana banget itu mah lebih bener banget itu. Apalagi kita kan mau menghabiskan masa sebelum kita lulus sekolah kan gitu kali.
info depan. Hai. Sampai jalan sama teman. Iya, selain SMA, ya, teman-teman panjang tuh. Mempengaruhi banget, banget, banget. Apalagi kalau gengsinya tinggi. Kayak ada kali orang yang nggak mau kalah sama teman-temannya. Kayak pengen lebih wow gitu. Iya. Itu pengaruhnya pasti besar banget. Karena dia nggak bakalan kok gitu. Apalagi kan anak muda tuh banyak yang pakai barang yang bermerek. Sekarang kan belum lagi mereka bermakeup, info kayak mau cukup gitu ya, pengeluaran cuma 100-200 dalam sebulan, bulan tuh lebih, makanya jadi boros banget. Pertengahan bulan juga kadang nggak kritis ya kita ya, kadang akhir bulannya udah dipakai uang tabungannya. Nah, ya. Nggak tahu udah kosong kan dibuka nih dompet. Nggak apa-apa. Apalagi libur sekolah kan ya. Dikasih uangnya nggak sebanyak kalau sekolah. Nggak siap libur. Berasa mungkin banget. Jujur nggak siap libur. Tapi pengen libur. Kita baru libur. Libur berikutnya libur sebelumnya tuh kayak berasa udah berasa. Tapi kalau udah lulus libur yang lama. Gimana? Apa kita mau jemur? Gimana yang pengangguran? Iya. Kalau itu tipe kurang uang. Jaga-jaga sih, karena kalau ngepas takutnya kayak di jalan kan kita nggak tahu ya, entah banyak ngepes kalau yang bawa kendaraan sendiri, entah kenapa tuh di kendaraannya. Tergantung isi dompet lah ya, tergantung isi dompet. Kalau lagi ngepas di dompet ya udah dibawanya. Santai juga gitu. Buang aja nanti boros gitu, jadi bisa ya jadi aku mau nanggur dong gitu, jadi sesuatu tuh lebih enak gitu. Tapi aku sering bawa uang pas-pasan kalau misalnya tiba-tiba teman ngajak ke sini, aku kadang suka minta TF ke orang tua atau ke teman gitu. Aku mau ya kalau pokoknya kayak di jalan apa kita nggak pegang uang, terus misalnya lagi nggak ada ya kan orang kita buat ngumpulin orang yang di rumah atau teman terdekat, bingung gitu. Iya tapi pernah, tapi kayak ya, takutnya di jalan, tapi pernah kayak gitu juga, sering loh malah. Tapi kalau udah kayak gitu kalian malu nggak buat minta hotspot ke orang? Nggak, kalau udah nggak mau malu ya, aku juga nggak. Kayak tadi apa namanya, belajar sama orang Papua, ayo mana nih ya, anak ini kan dulu kamu duluan. Amin, umur panjang. Aku pengen kondisi keuangan tuh kayak mana gitu. Ya pokoknya yang stabil, lancar rezekinya. Yang apa gimana gitu. Ya udah nggak kekurangan. Ya cukup untuk diri sendiri, cukup untuk keluarga, bisa bagi orang tua lah ya. Bisa bahagia, bisa umrohin orang tua. Pertama kalau aku udah punya, ya aku pernah pengen bahagiain orang tua dulu, umrohin, baru ke diri aku sendiri. Itu kayak banget budi lah ya, kita sudah dibesarin, kita ya udah bahagiain orang tua. Itu kayaknya di list yang banget. Hal-hal lain bisa nggak dari uang, dari pendapatan kita gitu kan, maksudnya kalau dari uang nggak juga sih, kita bisa mencapai sesuatu yang kita bisa juga itu udah mulai merintis sukses ya gitu. Barang kalau ngomongin tentang barang apa yang paling mahal nggak beli atau beli, skincare, make up, beli handphone sendiri.
Enggak, diusahain enggak. Karena dari kebiasaan kecil kayak pinjam uang terus, jadi kayak nanti kebiasaan gak sih buat kita semakin dewasanya? Mungkin kalau misalnya di tempat luar kita lagi pergi makan, uang kita kurang mungkin bisa ditalangi dulu, minta tolong talangin besoknya, baru kita ganti. Jangan keringan dulu. Iya. Kita juga kalau misal minjem buat karena gaya hidup kita mah enggak. Cuma kebutuhan ya itu karena hal yang kita butuh. Udah lumayan lama lah ya membahas tentang apa tuh isi dompet tipis. Juga jadi sadar buat kita nanti ya jangan kita bisa memiliki uang dengan baik dan benar. Amin amin. Oke. Buat kalian yang dengerin, semoga kalau diberikan di depan buat ngomong dan semoga bahagia bahwa dompetnya sampai turun. Dompetnya naik turun tangga. Dompet boleh TV. Tapi kalau tadi itu jangan dapat update. Bye bye.